Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami ya. Dan kita langsung masuk ke segmen kabar pekan ini kembali. Dan kita sudah terhubung ya dengan Mas Setiawan Jayantoro MSN ya. Beliau adalah dosen dan violis internasional dengan tema Hari Musik Nasional, memanfaatkan seni musik untuk siar kebaikan. Dan saudaraku pendengar Persada FM dan 10 radio jaringan, beberapa hari lalu diperingati Hari Musik Nasional. Bagaimana perspektif dari Mas Setiawan Jayantoro MSN, seorang dosen dan violis internasional terkait musik sebagai sarana siar kebaikan? Kita sudah tersambung dengan Mas Setiawan Jayantoro ya via Zoom, dan selengkapnya kami kemas dalam segmen kabar pekan ini. Kabar pekan ini. Kabar pekan ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Toro. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Mas Toro? Iya, alhamdulillah sehat. Ya, di studio ada saya Isna dan juga rekan Bimi Salima di sini, Mas Toro. Assalamualaikum, Mas Toro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Ya, posisi sekarang saat ini sedang di mana nih, Mas Toro? Di Jogja, Mbak. Oh, ya. Di Jogja. Cuaca gimana kalau di Jogja? Alhamdulillah cerah. Alhamdulillah, sama ya, berarti sama. Ya. Di Solo pun juga cerah hari ini. Iya, Mas Toro, terkait Hari Musik Nasional beberapa hari yang lalu nih, Mas, apa yang ingin Mas Toro sampaikan agar masyarakat bisa memanfaatkan musik secara positif nih, Mas? Ya, terima kasih. Yang pertama tentu untuk memanfaatkan secara positif, kita mengapresiasi secara mendalam tentu saja. Dengan melihat aspek-aspek lain selain hiburan tentu saja. Karena ketika kita melihat musik hanya sebagai hiburan, maka ya aspek-aspek lain selain hiburan jadi tidak terlihat begitu ya, tidak menarik juga untuk kita selami begitu. Maka apresiasi yang pertama kita coba tingkatkan kesadaran kita untuk melihat bahwa musik itu bukan sekedar hiburan gitu ya. Pertama seperti itu, bisa dipahami ya? Iya, itu nggak mudah loh, Mas. Orang kan mendengarkan musik pertama karena mencari hiburan begitu. Nah, ya. Untuk mencari dalam siar kebaikan itu nggak mudah sekali. Tapi inilah yang menjadi tantangannya nih, Mas Toro. Ya, betul. Karena memang umumnya ya musik cenderung dimanfaatkan sebagai hiburan, sedangkan kita sebagai manusia punya aspek-aspek kemanusiaan yang tidak hanya berurusan dengan persoalan hiburan begitu ya. Jadi kelengkapan hidup kita, terlebih kita sebagai Muslim juga tentu saja berkaitan erat dengan tujuan besar ya, cita-cita besar dari kehidupan kita begitu ya. Karena ketika kita berbicara hiburan sebetulnya kita akan berkutat pada kesenangan yang sifatnya sementara begitu ya, yang sesaat. Tetapi ketika kita kemudian melihat musik bukan sekedar hiburan, maka kita akan berbicara nilai begitu ya. Jadi apa sih yang terkandung di balik sebuah organisasi nada, apa yang termuat dalam sebuah lirik begitu ya. Nah ini yang kemudian kalau kita gali maka akan raih kesadaran tentang nilai tersebut. Nah, nilai-nilai itu yang sebetulnya oleh komponis itu ekspresikan ya, dimanifestasikan melalui karya-karyanya. Maka ketika kita hanya menangkapnya sebagai fungsi yang sesaat ya, berarti kemudian aspek-aspek yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya substansial gitu ya, jadi tidak tersentuh. Nah, kadang-kadang kalau ini diterus-teruskan maka tanpa sadar musik kemudian menjadikan sebuah sarana yang membuat hidup kita lalai begitu ya. Hidup kita jadi hanya tadi berurusan dengan capaian
kesenangan sesaat begitu ya. Kalau tidak menghibur maka saya tidak suka begitu ya. Padahal untuk memperoleh hiburan sebetulnya tidak harus dengan musik begitu ya. Tetapi kenapa kemudian seni itu selalu identik dengan hiburan? Sebetulnya ini mohon maaf ya agak agak dangkal begitu ya. Karena seni sendiri juga mengandung filosofi, mengandung kedalaman makna yang di setiap nada itu sebetulnya ada makna begitu ya. Ya, saya kira begitu secara Ya. umumnya, Mbak. Ya, baik. Nah, tentu ini satu hal yang luar biasa juga, yang mana secara umum begitu ya, orang kan seperti yang tadi disampaikan Mas Toro bahwa ya sebatas hiburan begitu, padahal sebetulnya ada banyak banget nih yang bisa didalami, ada berbagai filosofi dan ada manfaat yang sebetulnya bisa ditimbulkan begitu. Nah, sejauh ini bagaimana nih Mas Toro untuk bisa semakin mengedukasi ke masyarakat luas? Mas, yang saya lakukan ya. Mm, mm, mm. Iya, kalau saya alhamdulillah juga merintis untuk wilayah riset dan Mhm. juga produksi-produksi musik yang mengarah pada tadi penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Ah, Secara umum akan bisa dilihat tadi kalau kita berbicara bagaimana musik meningkatkan kesadaran terkait dengan nilai-nilai itu, maka tentu saja juga harus dibarengi dengan terbukanya wacana pengetahuan tentang musik itu apa begitu ya. Kemudian kenapa sih musik eh, dibutuhkan begitu ya, dan kemanfaatannya bisa sampai apa saja. Nah, ini riset saya berproses ke sana begitu ya. Jadi ada ada yang terkait nantinya dengan apa yang saya jelajahi secara intelektual dan juga praktek-praktek musik yang saya produksi melalui komposisi musik saya begitu ya. Jadi beberapa karya saya juga secara khusus memang saya ciptakan untuk bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan musik untuk media merenung dan berpikir misalnya seperti itu. Jadi orang yang mendengar memang stimulasinya tidak misalnya hura-hura begitu ya, tetapi kemudian menjadi merenung dan berpikir begitu. Nah, perkara yang direnungkan apa, yang dipikirkan apa itu kan terserah siapa yang mendengarkan, tetapi iya, betul. ketika kemudian kita juga sholat, kita mendalami dinullah ini, maka tentu saja akan sinergis gitu ya. Berarti kita juga akan merenung tentang hal-hal yang paling mendasar dari tujuan hidup kita, misalnya kayak gitu kan. Jangan-jangan selama ini misalnya hidup kita belum sesuai dengan cita-cita yang seharusnya kita raih begitu ya, sebagai muslim begitu. Misalnya ke sana. Terus pemikiran juga kemudian akan menguatkan begitu ya. Sejauh ini apa yang sudah kita pikirkan untuk meraih-raih cita-cita besar itu begitu ya. Ya, Masya Allah. karya-karyanya akhirnya saya stimulasikan juga ke sana. Inspirasinya pun juga ke sana begitu. Siap. Nah, ini tentunya luar biasa karena Mas Toro ini sudah melanglang buana sampai ke luar negeri juga, dan saya sudah dengar, sudah mengetahui Mas Toro ini sejak saya SMP nih Mas Toro. Dan kalau kita juga pengen tahu terlebih dahulu Mas Toro ini mulai bermusik itu sejak kapan, kemudian alat musik yang dikuasai apa saja nih Mas Toro? Oke. Oke, saya kalau musik sebetulnya latar belakang saya dari kesenian tradisi Jawa. Jadi Mhm. saya akrab dengan gamelan Ya. itu sejak sebelum sekolah. Oh, Sejak, Masya ya, Allah. sejak balita sudah memang ya akrab. Dari sejak kecil ya. Mhm. Ya, juga sudah pentas di waktu itu pernah di Istana Negara juga pernah. Masya Allah. Ya, Kemudian? kemudian apa instrumen ya? Mhm. Instrumen setelah dari karawitan kemudian saya berkembang untuk mempelajari musik klasik barat Mhm. dan saya memfokuskan pada studi instrumen violin, violin dan viola. Lalu pengembangannya kemudian saya juga menekuni belajar sampai saat ini masih belajar tentang komposisi musik.
Ya, kira-kira begitu Mbak gambarannya. Siap. Iya, iya Mas Toro mungkin ada saran nih untuk adik-adik kita atau mungkin saudara kita yang mereka ini punya bakat di bidang musik. Mungkin ada saran untuk mereka Mas Toro. Oke. Ya, kalau ada yang berminat, ada bakat begitu ya, yang tentu silahkan dikembangkan. Em, tapi dengan berbasis pada ya keyakinan yang utuh begitu ya, kesadaran yang lengkap. Ya, kalau secara khusus ke Muslim ya tentu saja didasarkan pada akidah dan syariah gitu ya. Ya, Kalaupun non Muslim juga ya bagaimana musik itu dipahami secara utuh begitu ya. Saat ini kan musik sudah kemudian luntur esensinya begitu ya. Musik kan sebagai kesenian bunyi ya, seni yang wujudnya eh, suara Gimana? begitu ya. Hmm. Dengan auditorial. Maka sebetulnya kita harus bertolak dari situ. Sehingga kesadaran yang dibangun memang betul-betul bunyi itu sebagai materi yang primer yang seharusnya dijelajahi. Sehingga yang saat ini ketika berkembang ada banyak hal-hal yang ya kontra musikal ya sebetulnya ya kayak misalnya ya hal-hal apapun yang tidak berhubungan dengan musik. Ini juga akan tentu saja tidak menguatkan dari eksistensi musik itu sendiri. Jadi sebetulnya menikmati musik itu bukan dengan mata, tetapi memang kembalikan kepada esensinya, berarti dengan pendengaran kita, begitu ya. Pendengaran dan hati, begitu ya. Lah iya. kalau sebagai Muslim ya nanti ketemu la'alakum taskurun kan gitu. Nah, Ya. betul. Semuanya mengarahkan pada syukur sih. Kalau mengarahkan pada kelalaian, gitu ya, kita dengan basis agama apapun, kelalaian itu satu hal yang tidak bermanfaat dan menyesatkan kan begitu. Iya, Nah, betul. bagaimana kemudian kita bisa berperan dengan musik itu menjadi media penyandaran, media pencerdasan begitu ya. Media yang motivatif sifatnya, kontemplatif begitu ya, mengajak benar-benar merenung untuk menata langkah kehidupan biar lebih baik, bermanfaat untuk sesama. Masya Allah. Kira-kira begitu, Pak. Iya. Siap. Nah, ini kalau mungkin bagaimana pendapat Mas Toro? Kadang-kadang ada orang yang dia itu terlalu suka dengan musik, tapi kadang sampai meninggalkan kebutuhan pokok yang lainnya begitu. Ini sudut pandang Mas Toro seperti apa? Ya, itu tadi kan memang karena ketika posisinya adalah musik sebagai hiburan, nanti hal yang paling sinergis adalah kelalaian hidup kan. Jadi kemudian jadi tidak Ah, ngapa-ngapain begitu ya. ya, ya. Maka ya kembalikan kalau menurut pendapat saya, ini satu hal yang lago ya sia-sia ketika kemudian musik hanya berhenti pada kepentingan sesaat begitu ya. Kalau sebetulnya berbicara di wilayah seni harusnya ada kedalaman filosofis yang memang tumbuh dan bisa berkembang karena musik itu sebetulnya di ranah filsafat begitu kan. Di ranah bagaimana dengan musik itu kita bisa merentangkan pikir sejauh mungkin, selebar mungkin, Ya, sedalam mungkin, setinggi mungkin gitu loh. betul. Sehingga implikasinya keterkaitan dampak terhadap aktivitas hidup kita secara umum itu harusnya kita bisa melihat begitu ya. Apakah kemanfaatan dari yang saya lakukan misalnya gitu ya. Sehingga kalau kemudian bermusik kemudian justru malah membuat kita lalai, terus mohon maaf malah pemikirannya dangkal gitu ya. Cita-citanya juga sesaat. Sampai nggak pernah berpikir kan misalnya apakah ada kehidupan setelah dunia ini berakhir misalnya begitu. Lalu apa yang harus kita siapkan begitu ya. Nah, kalau kemudian musik menjadikan kayak gitu ya ini berarti ya tidak baik gitu ya. Akan melahirkan sifat-sifat, sikap-sikap hidup yang sifatnya tentu saja nanti akan bukan konstruktif, bukan membangun, tetapi ya mohon maaf tidak menutup kemungkinan malah sifatnya destruktif begitu ya. Bisa-bisa menghancurkan baik secara implisit maupun eksplisit ya, secara langsung maupun tidak langsung, kasat mata ataupun tidak kasat mata begitu ya. Ya kadang-kadang kita hobi mendengarkan sesuatu begitu yang kemudian membuat kita jadi lalai. Dengar azan misalnya juga biasa-biasa aja, nggak Iya, merasa terpanggil sama sekali. betul. Atau kehidupan secara umum misalnya, kita menjadi tidak disiplin, kita menjadi lelet begitu ya, kita menjadi kurang bersemangat. Ini kan juga
hal-hal yang sifatnya kontraproduktif begitu ya, dengan keberadaan musik sebagai filsafat bunyi yang seharusnya kita akrab dengan aktivitas-aktivitas yang sifatnya penuh dengan pemikiran yang matang begitu ya, pengendapan berpikir dan cita-cita yang tidak sesaat tadi, Mbak. Seperti itu, Mbak. Iya. Jadi di sini memang harus dibarengi dengan apa ya, asupan-asupan yang masuk dalam pikiran kita begitu ya Mas ya, sehingga bisa nantinya dengan melalui musik ini bisa menghasilkan sesuatu yang memang bermanfaat untuk yang mendengarkan begitu. Tidak hanya didengar saja tapi isinya pun juga sampai ke hati begitu ya Mas Toro ya. Ya, Mas Toro mungkin ada pesan kepada pendengar yang mendengarkan hari ini terkait Hari Musik Nasional ini Mas Toro. Ya, ya, terima kasih. Kalau saya, ya kita mari bersyukur dengan musik, kemudian kita manfaatkan kekayaan kesenian musik yang ada di tanah air kita itu juga sangat luar biasa. Kalau kita syukuri, itu dahsyat sekali memang sebagai sumber materi penciptaan, penelitian, pendalaman yang sangat melimpah ruah. Jadi teman-teman, saudara-saudara yang punya hobi dengan musik ya, coba mari kita lihat, kita hidupkan. Ini kan Hari Musik Nasional yang memang ya harus kita upayakan untuk bagaimana berpikir supaya musik Indonesia maju begitu ya. Tentu dengan melihat kekayaan yang sangat melimpah ruah di sekitar kita. Musik Nusantara itu dahsyat gitu ya. Jangan kemudian justru harus melihat musik itu yang sifatnya modern dalam tanda kutip ya, harus datang dari luar, tetapi justru malah kita abai terhadap musik-musik tradisi yang ada di sekeliling kita. Ya, jadi banyak sekali musik-musik tradisi Nusantara yang itu ya keren. Kita kenalkan anak-anak kita pada musik tradisi kita, panjenengan di daerah manapun coba dikenalkan itu. Rata-rata memiliki kandungan nilai. Ketika kita mempelajari pun kita akan berada dalam sebuah proses yang dimana harus menjunjung etika gitu kan. Ya menarik begitu ya, banyak hal yang bisa dipelajari dari situ. Lalu ketika dikembangkan itu juga sangat luar biasa. Ketika kemudian berpikir pada ranah kolaborasi, inovasi begitu ya, implementasi dari kekayaan musik tradisi Nusantara ini juga sangat dahsyat. Kemudian sekali lagi ya, bagaimana kita bersyukur dengan ini semua, sehingga ya mari dengan musik kita jadikan sebagai media yang bukan sekedar hiburan, tetapi media untuk pencerdasan, pengembangan potensi diri begitu ya, dan hal apapun yang kemudian akan sinergis dengan berbagai misi-misi kebaikan dari bidang-bidang kehidupan yang lain gitu ya. Saya kira demikian, Mbak. Siap. Iya, baik. Terima kasih Mas Toro atas waktunya sudah bergabung berbagi ya, bersama di dengan kabar Persada Akhir Pekan dan 10 radio jaringan lainnya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Mas Toro. Ini harusnya kalau ngobrol bersama Mas Toro ini sampai 1 jam ya Rekas Isna. Karena tidak hanya banyak ilmu yang bisa disampaikan, tetapi juga banyak pembelajaran yang nantinya kita bisa ambil karena pengalaman yang cukup banyak, kemudian prestasinya juga luar biasa. Sekali lagi terima kasih Mas Toro, waktu juga yang harus memisahkan. Salam untuk keluarga, sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saudaraku pendengar dan juga rekan Isna, demikian tadi ya wawancara kita langsung bersama dengan Mas Setiawan Jayentoro MSN. Beliau selaku dosen dan juga violis internasional terkait dengan musik sebagai sarana syiar kebaikan. Kabar pekan ini. Radio Persada.